Bingung atur jam tidur anak? Coba terapkan sleep training. Itu cukup penting ya. Ada beberapa metode dalam melakukan sleep training. Saya akan bahas dua yang paling umum. Yang pertama adalah metode cry it out. Metode ini adalah dengan cara kamu mengajak bayi melakukan rutinitas sebelum tidur ya. Seperti membacakan buku, menyanyikan lagu ya, atau memeluk bayi kamu sampai bayi itu tertidur sendiri. Dan ketika bayi terbangun dan menangis, bunda dianjurkan untuk tetap membiarkan bayi menangis dan jangan menggendong atau melakukan apapun untuk menenangkannya. Melalui metode ini, bayi diharapkan bisa belajar untuk menenangkan dirinya sendiri dan bisa kembali tidur dengan sendirinya. Metode yang kedua adalah metode verbal. Metode ini dilakukan dengan cara membiarkan bayi menangis ketika terbangun tapi dilakukan secara bertahap. Metodenya bersama kayak cerita tadi, hanya saja dalam beberapa malam pertama, ketika si bayi itu terbangun dan menangis, kamu kembali ke kamarnya, lalu memeluknya atau mungkin menepuk-nepuk ya, dan memastikan dia kembali lagi tidur sebelum meninggalkannya. Setelah beberapa malam, kamu bisa meningkatkan secara bertahap jangka waktu untuk membiarkan bayi kamu menangis. Dan seiring jalannya waktu, bayi bisa secara perlahan-lahan terbiasa untuk tidur sendiri dan dapat menenangkan dirinya sendiri. Dan masih ada beberapa metode sleep training lainnya yang bisa kamu coba ya. Kuncinya yang penting adalah kamu harus sabar dan konsisten dalam menerapkannya. Agar latihan metode sleep training ini bisa berhasil, ada beberapa tips yang harus kamu perhatikan. Yang pertama, usahakan bayi tidur terpisah dari orang tuanya ya. Tidak harus pisah kamar, tapi diusahakan untuk tidak satu tempat tidur. Yang kedua, tetapkan jam tidur malam yang konsisten ya, dan kamu harus menaatinya setiap malam. Yang ketiga, bawa bayi kamu ke tempat tidur ketika dia sudah mengantuk, agar membuat bayi kamu mengenali waktu tidurnya. Yang keempat, ciptakan suasana tidur yang aman dan nyaman bagi bayi ya, seperti meredupkan lampu, mendinginkan ruangan, dan pastikan popok bayi kamu kering dan bayi dalam keadaan kenyang ya. Jadi penting banget buat ibu menyusui memiliki stok ASI yang cukup untuk bayi kamu. Dan untuk membantu memperlancar dan meningkatkan produksi ASI kamu bisa coba konsumsi Momsi ASI Boost kapsul ini. Jadi Momsi ASI Boost kapsul ini mengandung 4 bahan utama yang gak cuma memperlancar dan meningkatkan produksi ASI kamu, tapi juga dapat membantu membuat ASI kamu menjadi kental dan berlemak. Dan pastinya sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal. Dan buat kamu yang mau coba, kamu bisa langsung cek di Momsi Official Store ya. Selamat mencoba!